Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang di channel Pustaka Gema Media. Bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal literasi bahasa Inggris dari simulasi soal SNBT. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan lupa Mas Bro dan Mbak Sis subscribe, like, dan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Tak lupa Om doakan Mas Bro dan Mbak Sis lulus SNBT di tahun ini. Jangan lupa order buku SKS menguasai TPS dan tes literasi sistem kebut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi. Buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya. Ini contoh pembaca yang telah lulus di perguruan tinggi negeri favorit, yaitu di UI dan di UGM. Yang satu diterima di ilmu komputer UI, yang satu diterima di manajemen kebijakan publik UGM. Ya, semoga nanti Mas Bro dan Mbak Sis menyusul mereka semua. Baik ya, kita akan lanjut saja ke pembahasan soal literasi bahasa Inggris dari simulasi soal SNBT. Nah, seperti yang Mas Bro dan Mbak Sis pernah lihat di halaman website ya, simulasi SNBT, ini ada soal mengenai tanya jawab di forum Quora. Nah, di sini ada yang menanyakan namanya Harley Beer. Harley Beer menanyakan apa di sini? What are some of your great frugal hack that help you a lot? Nah, di sini ada kata frugal. Nah, tulisannya frugal, dibaca frugal. Nah, ini artinya hemat. Nah, sekarang ada kata hack. Ya, dibacanya hack. Kita udah tahu ya, semacam kayak hacker itu. Nah, hack itu artinya meretas. Nah, bisa juga berarti menerjang. Nah, bisa juga berarti penulis upahan. Bisa berarti sewa. Hack itu juga bisa berarti torehan. Dan bahkan hack itu bisa berarti cangkul ya. Nah, ini arti kata hack itu ada banyak artinya. Nah, sekarang di sini ada frugal hacks. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini malah menjadi artinya adalah kiat-kiat hemat. Nah, nggak nyambung kan? Nah, itulah bahasa Inggris ya. Nah, istilah frugal hack ini malah berarti kiat-kiat hemat. Jadi di sini si Harley Beer ini menanyakan apa aja sih ya? Apa sih kiat-kiat hemat yang akan menolong Anda nantinya? Nah, ini si Harley Beer nanya. Nah, ditanggepin nih sama Brianna Shaw, Yasser Said, Carey Baldwin, Caleb Beers, dan Daniel Tay. Nah, di sini ada kosakata ya, tulisannya patetik tapi dibaca patetik, ya, itu artinya menyedihkan, artinya menyedihkan. Nah, di sini Mas Bro dan Mbak Sis memang harus menguasai yang namanya kosakata atau vocabulary ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, ini soalnya. Nah, si Harley Beer kan tadi nanya ya. Nah, dijawabnya apa saja nih sih sama orang-orang macam Brianna Shaw, Yasser Said, Carey Baldwin, Caleb Beer, sama Daniel Tay. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tadi si Harley Beer kan nanya ya, apa saja trik hemat yang sangat membantu kamu. Nah, di sini Brianna Shaw ini dari postingannya itu ngasih saran bahwa kamu harus bawa bekal makan siang untuk sekolah atau kerja untuk menghemat uang daripada jajan di luar. Buat kopi sendiri di rumah untuk menghindari pembelian di luar yang tidak perlu. Misalkan minum kopi yang harganya 25.000 contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bikin kopi sendiri di rumah. Lalu sebelum memanggil teknisi untuk perbaikan, coba cari solusi melalui video YouTube terlebih dahulu. Dan usahakan untuk melakukan perbaikan sendiri jika memungkinkan. Ya, ini tadi si Brian Shaw ya. Pack your lunch for school or work instead of eating out. Eating out itu artinya jajan ya. Nah, ini istilah eating out artinya jajan. Make your coffee at home to prevent stopping at the way somewhere to buy some. Ya, jadi artinya mending bikin kopi ya sampai ya disuruh nonton YouTube ya sebelum manggil tukang servis atau technician. Nah, ini si Brianna Shaw. Lalu berikutnya si Yasser Said. Ya, Yasser Said ini ngasih saran apa? Ya, dia menanyakan pada diri sendiri sebelum membeli. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Ya, lalu berikutnya dia pertimbangan apakah lebih baik menyimpan uang daripada menghabiskannya untuk sesuatu yang mungkin tidak perlu. Di sini si Yasser Said itu ngasih saran ya daripada beli secara impulsif tapi akhirnya nggak kepake, mending dipikirkan kembali. Ya, apakah saya ini benar-benar butuh atau enggak nih barang ini? Ya, dia ngomongnya do I need it? Ya, seperti itu. What if I don't buy this one and save the money for any other needs? Nah, ini seperti itu dia nanya nih.
Nah, ini si Yasser Said ini menyarankan agar mikir-mikir dulu sebelum beli barang ya, intinya seperti itu. Lalu ada Kerry Baldwin. Nah, di sini Kerry Baldwin ini menekankan pentingnya hidup sesuai kemampuan dan menabung untuk pensiun dan mengatakan bahwa menjadi miskin di masa tua adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, dia bilang, you know what is the pathetic? Kamu tahu apa yang sangat menyakitkan? Menjadi miskin ketika kamu tua nanti. Nah ini dia dibilang seperti ini si Kerry Baldwin. Lalu berikutnya si Caleb Beers ini memberikan bahwa trik hemat adalah tentang kontrol diri dan tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Nah, ini hampir sama si Yasser Said tadi. Lalu dia mengatakan mengakui keinginan akan barang-barang baru ya, tapi memilih untuk menggunakan barang yang masih berfungsi dengan baik. Si Caleb Beers bilang seperti ini. Lalu menjelaskan bahwa kontrol diri lebih dari sekedar mencari barang murah ya, daripada kamu mencari barang murah, mending mikir-mikir lagi deh ya, mending mau beli atau enggak. Nah ini hampir mirip dengan pernyataannya si Yasser Said, si Caleb Beers ini. Lalu yang terakhir si Daniel Tay. Ya, Daniel Tay ini mengartikan bahwa frugal hacks itu atau mengartikan kehematan sebagai tidak membuang-buang barang yang masih bisa digunakan atau didaur ulang. Lalu dia mengatakan mengambil pendekatan kehematan ke tingkat yang mungkin dianggap ekstrim dengan tidak membeli apapun. Nah, ini si Daniel Tay ya. Nah, dia mengatakan ini bagi saya ini berarti tidak membuang sesuatu yang bisa digunakan atau dipakai lagi. Nah, ini si Daniel Tay mengatakan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, who explicitly suggest to live frugally by not purchasing any stuff. Nah, ini stuff ini artinya apa nih stuff nih? Ya, stuff itu artinya stuff ya, dibacanya stuff, tulisannya stuff ya. Itu artinya barang, bahan, ya, barang, bahan atau hal. Nah, ini juga bisa dikatakan hal. Ini berbentuk kata benda. Nah, kalau kata kerja, stuff itu artinya memasukkan, memadatkan atau mengisi. Nah, ini mengisi itu bahasa Inggrisnya itu stuff. Selain fill. Biasanya sih kalau memadatkan itu orang Inggris sering memakai stuff, memadatkan sesuatu. Nah, itu. Ya, ini bisa jadi kata benda atau kata kerja. Nah, di sini Daniel Tay secara eksplisit menyarankan untuk hidup hemat dengan tidak membeli barang apapun. Ya, di sini kan di statement dia menyatakan I don't buy anything ya, si Daniel Tay. Nah, di sini ditanyakan ya siapa yang secara eksplisit memberikan saran hidup hemat dengan tidak membeli barang apapun. Nah, jelas siapa jawabannya adalah Daniel Tay ya. Oke. Nah, bisa ya, gampang sekali di sini. Lalu berikutnya, soal berikutnya. Nah, ini soal yang membahas mengenai vocabulary. Ya, the word frugality in Daniel Tay post is closest in meaning to A, B, C. Nah, ini jawabannya apa? Ya, ini kita lihat konteks postingan si Daniel Tay tadi nih. Kata frugality, ya itu paling dekat maknanya dengan thriftiness, yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya ketekunan dalam menghemat atau kehati-hatian dalam penggunaan uang atau sumber daya. Nah, thriftiness. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Kenapa nggak yang lainnya? Oke ya, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa si Daniel Tay ini mendeskripsikan frugalitas ya. Di Indonesia ini lagi rame ya, hidup frugal. Waktu itu menteri ngomong hidup frugal ya. Frugalitas itu sebagai konsep, ini hidup hemat sebenarnya, sebagai konsep untuk tidak membuang-buang apa yang masih dapat digunakan atau didaur ulang, yang mencerminkan ide penggunaan sumber daya dengan bijak dan berhemat. Dan terakhir dia bilang apa? I don't buy anything. Ya, jadi di sini ya jawabannya memang C ya, thriftiness ya. Om akan jelaskan ya, modesty. Ya, ini bacanya adalah modesty, yaitu hanya kesopanan, kesederhanaan, bisa juga kerendahan hati atau kesantunan. Itu arti kata dari modesty. Dibacanya ini modesty. Lalu ada simplicity. Ini juga artinya kesederhanaan, ketulusan hati, kemudahan. Ini ada yang negatif juga nih artinya, kenaifan dan kebodohan. Nah, ini bisa berarti seperti ini. Lalu ada thriftiness. Nah, ini dibacanya juga sama ya, thriftiness. Itu artinya penghematan. Nah, makanya lebih cocok kata thriftiness ini ke frugality. Nah, thriftiness ini berasal dari kata thrift, hemat. Nah, yang waktu itu lagi heboh itu ada thrifting ya. Nah, thrifting itu kan barang-barang impor dari luar masuk ke Indonesia. Itu dibilang namanya thrifting ya. Nah, thrifting itu sebenarnya adalah kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Nah, itu definisi dari thrifting sebenarnya ya. Strictness ya. Nah, ini saya ada salah. Ini ya, strictness yang artinya ketegasan ya sebenarnya ya.
Nah, bisa kekakuan atau bisa kekerasan di sini. Lalu berikutnya adalah cheapness. Ya, ini tulisannya juga cheapness. Itu udah pada tahu ya, cheap itu artinya apa? Murah. Ya, itu cheap itu artinya murah. Ya, jadi di sini tetap ya jawabannya adalah thriftiness. Ya, alias penghematan yang punya memiliki arti dengan frugality. Lalu berikutnya siapa yang memposting jawaban nggak nyambung sama pertanyaannya si Early Bird. Nah, ini maksudnya gini ya. Nah, ini ada kata ini nih ya, the least relevant. Ya, jawaban yang paling tidak relevan. Ini artinya ya, the least relevant maksudnya ya. Nah, siapa yang nggak nyambung? Nah, yang nggak nyambung si Carrie Baldwin, yaitu memberikan jawaban yang paling tidak relevan dengan si pertanyaan si Harley Beer. Kenapa? Ya, si Harley Beer itu kan nanya mengenai trik hemat. Nah, si Carrie Baldwin itu komennya ya kelihatan nggak nyambung. Jadi memberikan komentar tentang betapa menyedihkan menjadi miskin saat tua dan pentingnya menabung untuk pensiun. Dia malah membicarakan topik persiapan masa pensiun, bukan memberikan tips dan trik untuk hidup hemat secara spesifik. Nah, ini sih siapa jawabannya Carrie Baldwin. Lalu berikutnya nih si pertanyaan berikutnya ya. Would disapprove that being frugal is being cheap by giving evidence. Nah, disapprove itu artinya apa? Nggak setuju dia ya. Si apa nih ya, Calibers itu menyatakan ketidaksetujuan bahwa menjadi hemat itu sama dengan menjadi pelit dengan memberikan bukti ya, si Calibers ini. Ya, jadi kan di sini kan pertanyaannya adalah siapa yang nggak setuju bahwa hemat adalah membeli sesuatu barang yang murah. Nah, itu si Calibers menyatakan ketidaksetujuannya ya, bahwa menjadi hemat itu sama dengan menjadi pelit atau kikir ya dengan memberikan bukti. Nah, dia menjelaskan bahwa trik hemat bukan cara tentang hanya membeli barang dengan harga murah, ya, tetapi hidup frugal itu adalah membeli barang ya bukan membeli barang dengan harga murah, tetapi tentang kontrol diri dan tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, itu si Carrie Beers. Ya, jadi jawabannya adalah D. Lalu berikutnya, apa nada dari treat ini ya yang terkait dengan kiat-kiat hidup hemat yang sangat berguna. Nah, di sini kita lihat ya, itu jawabannya adalah suportif, artinya mendukung. Ya, nada umum dari treat ini mengenai trik hemat yang berguna adalah suportif atau mendukung. Ya, meskipun ada berbagai pendekatan dan opini, mayoritas jawaban berusaha memberikan saran yang berguna dan mendukung hidup hemat. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kalau suportif itu biasanya mendukung. Nah, sekarang Om akan bahas jenis-jenis tone. Ini yang biasa sering ditanyakan ya. Suportif itu artinya mendukung. Nah, ini artinya menunjukkan sikap yang memotivasi atau membantu orang lain. Lalu ada respectful, menghormati, menunjukkan sikap hormat dan pengakuan terhadap pendapat atau perasaan orang lain. Lalu ada indifferent. Nah, indifferent itu acuh tak acuh maksudnya. Jadi dia tidak menunjukkan minat atau kepedulian terhadap topik yang dibahas. Ya, jadi si yang komen-komen ini nggak minat, acuh tak acuh atau indifferent. Judgmental itu artinya menghakimi, menunjukkan sikap cepat menghakimi atau menilai, ya, seringkali tanpa pemahaman yang penuh. Ya, ini biasanya kalau treat sepak bola nih, kalau yang kalah ya dihakimi. Ya, itu contohnya ya. Lalu ada contradictory. Artinya kontradiktif. Ini menunjukkan perbedaan pendapat atau pernyataan yang saling bertentangan. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan soal literasi bahasa Inggris dari simulasi soal SNBT yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ya. Semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa paham dari penjelasan ini. Ya, dan jangan lupa Mas Bro dan Mbak Sis ya, order buku menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi sistem kebut semalam. Dan Om tidak lupa doakan Mas Bro dan Mbak Sis lulus SNBT tahun ini. Amin ya. Baik, Om tutup pembahasan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.